Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayyuhat talamid wa tilmidat, kaifa halukum? Nahnu bi khairin alhamdulillah. Syukran. Anak-anak hebat muslim-muslimah kelas 6 yang dirahmati Allah, bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, bersemangat, dahsyat, Allahu Akbar. Hari ini Ustazah pelajarannya lewat video. Ustazah mohon kalian tidak skip, tidak bosan ya nak ya. Karena apa? Karena ada beberapa penjelasan yang tidak bisa Ustazah contohkan kalau hanya lewat voice ya, tidak terlalu mengena. Apalagi kalau lewat cuma dikasih tulisan aja, tambah nggak paham. Jadi Ustazah hari ini menggunakan video dengan harapan kalian bisa memahami perubahannya sedikit demi sedikit. Tentang apa sih Ustazah yang akan kita pelajari hari ini? Ustazah hari ini akan mengajak kalian belajar tentang fi'il madhi. Nah, kemarin sudah 2 pertemuan, sudah dicatatkan ya. Ada mufradat, kemudian ada tabel fi'il madhi juga, kemudian pengertian fi'il madhi. Nah, sekarang Ustazah akan mengulas kembali tentang fi'il madhi itu tadi, kemudian kita belajar tentang perubahan-perubahannya ya. Kita mulai dengan definisi dari fi'il madhi. Ada yang masih ingat fi'il madhi itu apa kemarin? Nah, fi'il madhi artinya kata kerja lampau atau sudah dilakukan. Fi'il madhi selalu berakhiran harokat fathah kalau belum bergandengan dengan dhamir apapun ya, akhirannya fathah. Fi'il madhi memiliki arti sudah dilakukan. Kemudian tidak ada aturan baku untuk huruf awalnya. Kalau pada pada fi'il mudhari itu kan huruf awalnya harus ana itu, alif, nun, ya, ta. Kalau fi'il amar kan seringnya berupa alif atau hamzah ya kan, kecuali beberapa kosakata itu tidak berupa alif atau hamzah. Tapi kalau untuk fi'il madhi huruf awalnya itu tidak ada aturan bakunya, tidak ada ketentuannya. Tapi huruf akhirnya kalau sudah berhubungan dengan dhamir atau kata ganti itu ada aturannya. Lah itu yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Ustazah menampilkan 6 dhamir yang akan kita pelajari pada bab ini. Ada dhamir huwa, hiya, anta, anti, ana, dan nahnu. Sebenarnya untuk dhamirnya itu kalau lengkap ada 14 dhamir. Ada dua dhamir yang sama juga. Tapi untuk sementara kita belajarnya 6 dhamir ini. Nah, ini rumusnya, al-qaidah, tata caranya. Kalau dhamir huwa itu hurufnya harus sudah asli ya, tidak perlu gede-gede lagi. Kalau dhamir hiya ditambah tak sukun di belakangnya, jadi fathah lengkap terus ditambah tak sukun di belakangnya. Kalau dhamir anta pada fi'il mudhari itu pada fi'il madhi itu huruf terakhirnya disukun lalu ditambah kata ta ya, ditambah huruf ta fathah. Kalau anti huruf terakhir disukun lalu ditambah ti di belakangnya. Ana huruf terakhir disukun lalu ditambah tu di belakang. Nahnu huruf terakhir disukun lalu ditambah na di belakang. Jadi rumusnya itu kita hafalkan mulai dari anta, anti, ana, nahnu. Tati, tuna ya nak ya, tati, tuna. Ustazah yang dhamir huwa nggak dihafalkan sama hiya ya, itu biar otomatis saja ya. Kalau huwa itu kan hurufnya sudah asli tanpa tambahan apa-apa, itu berarti dhamir huwa. Kalau dhamir hiya dia tambah tak sukun di belakang. Diingat-ingat yang 2 ini ya, yang tati, tuna, dhamir anta, anti, ana, nahnu ini yang agak sulit karena kan hurufnya mirip ya, tati, tuna itu. Jadinya kan perlu kita hafalkan lebih lanjut. Pada slide ini Ustazah akan menerangkan tentang perubahan dhamir seperti yang Ustazah jelaskan tadi. Ada 6 dhamir yang akan kita pelajari pada bab 1 semester 2 ini, yakni huwa, hiya, anta, anti, ana, dan nahnu. Kemudian Ustazah sarankan kalian silakan perhatikan dulu
baru nanti kalau mau menulis bisa di replay sebagian videonya untuk dicatat ya nak ya. Kalian bisa mencatat dengan tulisan yang lebih rapi karena tidak tergesa-gesa. Kaidahnya kalau untuk dhamir huwa itu fi'il madinya asli tanpa tambahan apapun. Kalau untuk dhamir hiya itu ditambah tak sukun di belakang. Dhamir anta itu huruf terakhir disukun ditambah ta. Anti huruf terakhir disukun ditambah ti. Ana dhamir huruf terakhir disukun ditambah tu. Nahnu ditambahi na ya. Seperti lafaz dhahaba ini asli. Kalau dhamir hiya dia tambah ta sukun jadi dhahabat. Kalau dhamir anti dia huruf terakhirnya harus disukun dulu. Jadi ba disukun kemudian ditambah ta. Dhahabta. Anta ya. Kalau dhamir anti dia jadi dhahabti. Ana jadi dhahabtu. Nahnu dia menjadi dhahabna. Lah ustazah ingatkan untuk dhamir ana dan nahnu itu jangan kalian balik ya. Kalau ana itu tu, kalau nahnu itu na. Bukan ana dikasih na, bukan ya. Tapi tambahannya ana itu tu, kalau nahnu ditambah na panjang ya. Selanjutnya ustazah punya kosakata ta'allama. Ta'allama artinya belajar. Kalau dia menjadi dhamir hiya tambah tak sukun di belakang ta'allamat ya. Kalau dhamir anta huruf terakhirnya disukun, mimnya disukun kemudian ditambah ta. Ta'allamta. Anti ta'allamti. Ana ta'allamtu. Ingat, ana pakai tu ya nak ya, bukan pakai na. Na itu dipakai pada dhamir nahnu. Jadinya nahnu ta'allamna. Artinya belajar. Ini ta'allama meskipun hurufnya agak banyak, dia tetap huruf terakhirnya berharokat fathah dan itu yang harus kita perhatikan, harus kita ubah ya. Selanjutnya ustazah punya kata sholla. Sholla ini memang agak susah. Kalian harus sering mendengarkan contoh-contoh kalimat yang diberikan oleh ustazah. Kalau hurufnya terakhirnya itu bukan huruf yang biasa, ini harus didengarkan dengan sungguh-sungguh ya. Sholla kalau dhamir hiya dia langsung tambah tak sukun, ya-nya kita buang dulu, sholat. Nah ketika dhamir anta ke bawah, ya-nya kita kembalikan lagi dikasih sukun ya. Jadi sholai terus ditambah ta. Kalau dhamir anti sholai ditambah ti. Ana sholai ditambah tu. Nahnu sholai ditambah na, artinya sholat ya. Jadi kata sholat artinya sholat itu kalau dhamir huwa ada ya-nya tapi tanpa harokat alias dia mu'tal akhir. Nanti kalian kalau mondok lebih lanjut kalian akan belajar ini. Ingat-ingat dhamir hiya ya-nya dibuang langsung kasih ta. Ketika dhamir anta dikembalikan lagi kasih sukun, baru dikasih ta, dikasih ti, dikasih tu, dikasih na. Nah sekarang ustazah sudah mencontohkan, kalian bisa menulis di buku kalian. Ditulis seperti apa ustazah? Apakah harus seperti ini ada kotak-kotaknya? Tidak, kalian boleh menulis dengan tabel, dengan tetap memberi jarak dan harokatnya yang rapi, hurufnya yang rapi. Itu insya Allah sudah bisa dibuat belajar ya nak ya, di model tabel biasa kemudian diberi jarak, bisa dipahami. Pelajaran tentang perubahan pada fi'il madhi ustazah cukupkan sekian. Ustazah harap kalian bisa replay videonya, nggak tergesa-gesa mau ngapain, silakan di replay dulu, dipahami terutama pada bagian tadi perubahan pada fi'il madhi sesuai dengan dhamirnya. Insya Allah untuk prakteknya penggunaannya pada kalimat insya Allah ustazah bahas di pertemuan selanjutnya. Silakan itu dipahami dulu, merubahnya bagaimana silakan dipahami dulu, tati tu na-nya silakan dipahami juga, jangan lupa menulisnya yang rapi, dikasih jarak biar bisa dibuat belajar ya. Cahayu, cah bagus semuanya ya anak ya.
Terima kasih Ustazah sampaikan. Jazakumullah ahsanal jaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.